Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kami mau menikmati Natal Yesus di dalam hidup kami. Karena Engkau datang menyelamatkan hidup kami. Engkau lahir ke dunia untuk datang menyelamatkan setiap pribadi kami. Dan kami percaya sore hari ini Engkau yang ada bertahta di atas setiap ujian penyembahan kami. Setiap ujian yang kami naikkan adalah ujian yang menyenangkan hati Tuhan. Teruskan kami semua, melayakkan kami Tuhan untuk menyembah Tuhan dalam kelahiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang telah berkenan kepada Tuhan, mengganggu kepada kami sore hari ini dengan satu hati. Kami telah ajukan kuasa itu dalam nama Yesus. Hanya kuasa yang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak Bapa. Haleluya, haleluya, bagi anak Bapa. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, sama makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak Bapa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan untuk sama-sama merayakan Tuhan hari kelahiran-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memuji nama-Mu ya Tuhan, berkatilah kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semuanya merasa sukacita, amin. Yang merasakan sukacita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita bersama-sama merayakan nama Tuhan, amin.
tutup sih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita masih memuji Tuhan. Bersama kami.
Makasih Tuhan. Kemudian hati kemudian hanya bagi nama Yesus. Yesus. Saat engkau mendengar, kau terima berita Natal dalam hati kami. Berita sukacita yang menggembirakan hati kami, yaitu Yesus lahir dari kami. Di tempat maha tinggi, kemuliaan Bagimu di tempat maha tinggi. Sama-sama kita berdiri, yang di bawah yang di atas, sama-sama kita berdiri.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersuka cita sore hari ini Tuhan, karena kami yakin bahwa ada kemuliaan Tuhan bersama-sama kami dalam peribadatan kami ini. Baik di ruangan yang ada di atas sampai di bawah maupun di luar, kami dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Tidak ada di antara kami yang terlewatkan Tuhan, dengan keajaiban-Mu dan pengurapan-Mu ada atas kami semua. Bekerjalah terus Tuhan, lakukan apa yang Kau mau lakukan. Kami cuma hamba, kami cuma alat yang mengikuti apa yang Kau mau Tuhan. Kami taat pada kehendak-Mu. Semua umat Tuhan siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, jadikan firman-Mu ini bekal bagi kami di hari Natal ini Tuhan. Kami mau ada bekal Tuhan untuk kami jadikan pegangan memasuki tahun yang baru sebagai tahun anugerah Tuhan, tahun penuh dengan janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, mengucap syukur. Dalam satu nama ajaib kami panjatkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan silakan duduk. Haleluya. Semua bilang haleluya. Sekali lagi haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Saya mengucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Semangat semua? Wajah-wajah ceria penuh sukacita? Coba boleh tunjukkan wajah yang ceria bersukacita. Kalau saya nggak bisa lihat karena kejauhan dari sini, coba nengok ke kiri ke kanan dan bilang, wajahmu bersukacita. Haleluya. Thank you untuk Pastor Yance Bu Ratna kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani dalam perayaan Natal Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Ya, saya diberikan tema pada saat ini tentang jaminan keselamatan. Nah, saya akan bawa saudara dalam sebuah ayat yang mungkin saudara pernah dengar, pernah baca, tapi saya ingin kita melihat sebuah kebenaran yang luar biasa dalam ayat ini. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-58. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-58. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kalau saudara nggak bawa handphone yang berisi Alkitab atau nggak bawa kitab, saudara bisa baca di layar monitor. Ayo kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang nyaring, yang paling keras yang saudara miliki. Kita baca ayat ini. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara, kalau saudara baca konteks ayat ini, saudara akan menemukan ini ayat adalah sebuah jawaban, dialog, perbincangan, maupun sebuah apologet yang diangkat oleh Yesus tentang banyak orang mencoba mempertanyakan siapa Yesus sebenarnya. Ya, kenapa dia berani bicara bahwa dia itu adalah Tuhan, dia itu Allah. Kenapa dia berani bicara tentang sebuah kebenaran, dia bicara tentang keajaiban-keajaiban dan banyak hal yang hanya dimungkinkan dikerjakan oleh Allah sendiri. Kemudian mereka coba mengelompokkan, siapa engkau Yesus? Ya, apakah engkau ya sama seperti bapa kami Abraham, sebagai seorang tokoh iman, seorang yang besar? Kebesaran Abraham itu sangat dielulukan oleh orang Israel dan kemudian menjadi bagian yang dianggap sebagai tokoh di mana semua berkat-berkat Tuhan akan atas Israel itu terjadi. Jadi kalau saudara
baca dalam Alkitab, orang Israel dalam kelahiran Yesus, itu dalam kitab Matius, itu kemudian mengenal dua tokoh besar dengan maksud-maksud tertentu. Kalau dia bicara tentang berhubungan dengan Abraham, itu sangat berhubungan dengan janji berkat yang sekiranya akan diberikan Tuhan sebagai bagian yang akan didapat oleh orang-orang percaya atau orang-orang pengikut Tuhan pada waktu itu. Tapi kemudian ada tokoh lain yang diangkat adalah Raja Daud, untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, keturunan dari Daud, bahwa dia mempunyai tahta, punya otoritas, punya kekuasaan. Bahkan ya, Alkitab mencatat dari kedua tokoh itu, mau Daud maupun Abraham, Yesus itu lebih dahsyat, Yesus itu lebih hebat. Maka dalam dialog tersebut Yesus bilang begini, ya, coba tampilkan lagi ayat ini. Tetapi sorry. Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi." Saudara perhatikan kalimat ini. Sebelum Abraham jadi, ini dia coba mau menangkis keraguan-raguan tentang kepercayaan dari orang-orang di sekitar untuk menanyakan Yesus itu siapa. Ya, sampai di mana kehebatanmu memang? Kebesaranmu sampai di mana? Saya coba membahasakan dengan bahasa kita. Sampai di mana sebenarnya kehebatanmu? Sampai di mana kekuasaanmu? Apakah engkau lebih hebat dari Abraham? Yesus coba mau disandingkan dengan Abraham. Bahkan menurut mereka, dia nggak layak untuk disandingkan dengan Abraham. Karena Abraham itu seorang bapak, seorang tokoh yang hebat. Yesus bilang begini, supaya kalian tahu, sebelum Abraham jadi, perhatikan kata jadi. Kata jadi ini, saudara, adalah sebuah kata yang dimaksudkan begini. Hasil dari sebuah proses, maka jadi. Muncullah kata jadi. Abraham itu ada sebagai seorang manusia, adalah terjadi dari sebuah proses alamiah, bagaimana seorang wanita dan laki-laki itu kemudian berhubungan, dan kemudian sel sperma dan sel telur itu bertemu, dan kemudian terjadi pembuahan, maka ibu dari Abraham mengandung. Dan dari sekian banyak sel yang ada, yang dibuahi, yang coba datang menyerbu, ya, kalau kita belajar tentang biologi itu akan ada satu sel yang dibuahi, ya, dan itu adalah Abraham. Itu proses terjadinya Abraham. Yesus bilang Abraham itu ada karena sebuah proses yang hebat, yang dahsyat, yang mereka pikir seorang tokoh yang luar biasa, itu dihasilkan dari sebuah proses. Ya, tapi kemudian dia mengemukakan, aku ini, Yesus ini, dalam bahasa Inggris ditulis I am. Dia bilang bahwa aku telah ada. Nah, kata telah ada, kata ada yang dimaksudkan di sini, itu sebuah kata yang tidak campur adukan dengan kata-kata yang lain dan dimunculkan kata ada itu. Enggak, ada itu memang ada. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian tentang kausa prima tersebut, ya, maka kita akan menemukan Yesus itu telah ada. Dia bagian dari Allah. Katakan amin. Ya, dia bagian dari Elohim. Rasul Yohanes melihat bahwa jauh sebelum dunia dijadikan, ada seekor anak domba yang sudah disembelih. Bahkan rencana pengorbanan Yesus datang ke dalam dunia dilihat oleh Rasul Yohanes jauh sebelum dunia dijadikan, jauh sebelum terjadi pemberontakan manusia di Taman Eden. Artinya begini, dia itu memang ada sebelum segala sesuatu ada. Haleluya. Saya ingin saudara tangkap kata ini. Yang sebelum segala persoalanmu ada, dia sudah ada. Bahkan sebentar malam, sebelum Prancis atau Argentina menang, entah siapa, saya mah udah gak tertarik dengan Piala Dunia. Tim yang saya dukung udah pulang. Ya, jadi ya kalau nonton aja. Sebelum semua jadi terjadi, dia sudah ada. Halo saudara. Ya, kita sedang menyembah Tuhan kita yang ajaib. Kita sedang menyembah Tuhan kita yang hidup. Tuhan kita yang kekal. Dari kekal sampai kekal. Tidak bisa diukur dalam sebuah batasan waktu. Kita punya Tuhan hebat.
Apa yang menjadi persoalanmu menjelang Natal dan kemudian memasuki tahun yang baru dengan segala keraguan-raguanmu? Dengar baik, sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah lebih dulu ada, dan Dia menjadi jaminan akan semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Seorang filsuf, ya, Thomas Aquinas, itu dia coba mendeskripsikan tentang keadaan dari yang ada, yang maha ada, itu begini. Ya, saya mencatat apa seorang dalam filsafat ontologinya, dia bilang begini, saudara. Sesuatu yang ada tidak mungkin bisa ada jika tidak dikarenakan apa yang ada. Yang memang ada keberadaannya, dan dia akan tetap ada karena tidak mungkin untuk tidak ada. Tuh, dengar. Termasuk ketiadaan yang tidak ada pun bisa ada karena sang pengada yang ada itu. Pengada itu ialah Logos, sang ide tertinggi, Yesus Kristus Tuhan namanya. Jadi segala sesuatu yang ada itu dihasilkan dari yang ada itu. Bahkan yang tidak ada, ya, itu dikarenakan karena yang ada. Itu seorang filsuf Thomas Aquinas bilang begitu. Dia mau menjabarkan dalam sebuah deskripsi filosofisnya bahwa itu yang namanya Logos, yang kemudian dikenal dengan Yesus Kristus. Dia itu adalah yang ada, ya, yang kemudian mempengaruhi yang ada lainnya. Dan bahkan yang tidak ada itu pun dipengaruhi oleh yang ada. Waduh, itu kehebatan dari Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya nggak diberikan waktu panjang untuk bicara di sini, tapi saya ingin membawa saudara dalam sebuah pemahaman pengenalan. Ada banyak hal yang kita bisa belajar dari yang ada itu. Tapi yang pertama, secara cepat, ya, kita belajar tentang apa yang dimaksudkan dengan Dia ada. Ya, sebelum Abraham jadi, Dia sudah ada. Ya, I am, itu dalam bahasa Inggris. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, dalam konsep pemahaman kita untuk mendeskripsikan keadaan Tuhan yang kita sembah sebagai Yesus Kristus, dari semua kebenaran yang coba kita pelajari dalam Alkitab, ada banyak sebenarnya, ya, tapi beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, Dia ada untuk membuat saudara dan saya berharga. Yes, amin. Dia ada, ya. Dia Allah itu sebenarnya sudah ada, dan Dia menghadirkan dirinya supaya Dia yang transenden, yang jauh itu, yang nggak bisa dijangkau dengan pikiran, dengan akal, dengan tangan kita, dan dengan logika kita, itu muncul sampai kita bisa lihat, menjamah Dia dalam wujud manusia. Dia menghadirkan dirinya, dan sekian banyak maksud kehadiran dirinya dari yang ada itu. Dia mau menjadikan kita berharga. Coba mari buka dalam Matius pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-31. Matius pasal 10 ayat 31. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu takut. Dengan kencang katakan. Karena dengan kencang. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Analogi konteks yang diangkat oleh Yesus di sini adalah burung pipit, yang kemudian saudara baca di ayat-ayat sebelumnya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi. Itu di luar kehendak Bapa. Coba mengambil analogi konteks tentang bagaimana Tuhan memperhatikan seekor burung pipit. Nah, itu nggak akan jatuh. Itu burung yang dengan kualitas yang murah sekali. Tapi Tuhan perhatikan. Saya ingat saya dan Pastor Yance dulu sekolah di Cianjur, ya. Dan satu ketika
karena kesalahan teknis ya. Biar ada kesalahan teknis di sekolah, kami disuruh kerja, saudara. Yang kami kerjain di situ itu burung-burung semuanya, sarang burung, dan burung yang harganya dari yang murah sampai yang mahal. Bersihkan kandang burung lah, ya paras bagian-bagian di situ. Waduh, itu burung-burung itu mahal sekali burungnya. Bukan burung, burung peliharanya Pendeta Aunda. Waduh, itu kalau sampai ada yang mati, aduh, itu bahaya sekali. Ya, itu bisa kacau dunia perjalanan. Ada satu ketika ada salah satu burung yang mati, tiba-tiba pengerjanya ketakutan. Pengerja yang tinggal di situ. Terus mereka bilang, aduh, kenapa burung Om Yoyo mati? Burung Om Yoyo mati. Cuma ke-12. Dan maksudnya burung, ya apa tuh burung? Burung, saya juga nggak tahu tuh burung, nama burung itu, karena saya nggak terlalu paham itu. Tapi ketakutan. Itu burung mahal, saudara. Ini burung yang murah sekali, burung pipit. Yang kalau katanya dijual 2 ekor itu cuma seduit. Ya, itu murah sekali. Tapi Tuhan bilang, yang seduit 2 ekor itu Tuhan perhatikan. Nggak mungkin jatuh lagi, dia terbang, tiba-tiba jatuh. Ya, nggak mungkin jatuh kalau bukan kehendak Bapa. Apalagi kita nih yang berharga. Halo. Bilang aku berharga. Aku bernilai. Nilai saudara melebihi seluruh isi dunia. Ketika saudara percaya pada Tuhan, harga nilai saudara mahal. Dia datang ke dalam dunia, mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Itu membuktikan kita ini bernilai. Ya. Maka kita yang bernilai itu mesti hidup benar di hadapan Tuhan, menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kita dengan nilai yang tinggi. Saudara, kalau saudara beli sesuatu dan harga yang saudara beli nilainya tinggi, saudara akan jaga baik-baik. Ya, saudara akan jaga baik-baik. Saudara akan pelihara itu yang diberikan oleh Tuhan, dia akan jaga. Tapi kalau kemudian ternyata yang kita anggap bernilai itu, ternyata kita ditipu oleh orang, entah bagaimana transaksinya, datangnya barang KW, saya yakin saudara akan, barang apaan sih? Ya, kenapa? Kita yang tadinya anggap itu bernilai, tapi ternyata Ibu Ratna entah mau bagaimana pesan satu buah tas Gucci dari Amerika mungkin, tapi datangnya yang dari pasar pagi. Ya, kabar ini mahal nih Bu, mahal Bu. Bu Ratna belum sempat periksa, bayar dengan harga mahal. Waktu nyampe di rumah, aduh, ini barang yang saya anggap bernilai ternyata nggak sesuai ekspektasi. Saya mau bilang, kita harus datang pada Tuhan sesuai dengan ekspektasi Tuhan atas hidup kita. Amin. Haleluya. Kita ini bernilai loh saudara. Saya walaupun badan saya agak susah dikendalikan sekarang, naik berat badannya, tapi saya yakin saya bernilai di hadapan Tuhan. Saya agak cemburu dengan Pak Yance, yang kalau saya lihat badannya, yang bisa atur loh badannya. Ya. Ramping, suspek. Kalau saya udah double pack. Udah double pack. Orang sampai bilang, Don, karena kalau berjalan sudah tahu mana puru, mana pangkat. Tapi saya mau bilang, saya itu bernilai loh di hadapan Tuhan. Saya ini berharga di hadapan Tuhan. Maka saya harus buktikan kepercayaan Tuhan. Saya mau bilang, kita wajib percaya Tuhan. Katakan amin. Tapi Tuhan gak wajib percaya kita. Tergantung siapa kita. Tuhan gak wajib promosiin kita. Tapi kalau Tuhan sampai percaya kepada kita, Tuhan promosikan kita, itu tandanya kita benar-benar bernilai di hadapan Tuhan. Nah, kalau Tuhan promosikan, Tuhan angkat kita, Tuhan bawa kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Oh, dan terus kita gunakan salah kepercayaan Tuhan. Ya, saya yakin saudara gak mau orang yang saudara percaya menggunakan salah kepercayaan saudara. Maka dengar baik,
gunakan sebaik mungkin apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Baik itu talenta, ya, karunia, baik itu kekayaan, baik itu pengetahuan, apapun itu, berikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, saudara buka Lukas 12 ayat 4. Ini yang pendek aja saya jelasinnya. Lukas 12 ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dengar, banyak orang hanya menitik beratkan pada kalimat ini. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Mereka lupa ada kalimat di atas yang penting sekali. Ya, apa kalimat itu? Ya, aku berkata kepadamu, hai, halo, sahabatku. Oh, saudara bersahabat saja dengan seorang pemimpin gereja, aduh, luar biasa saudara. Saya satu kelas dengan Pak Yance, sempat menjadi bendahara majelis daerah di Jawa Barat. Ya, itu orang kalau lihat Pak Yance dulu, ya, sampai sekarang juga mungkin bukan cuma dulu, ya, waduh, gemetar mereka maksudnya, karena ini bagian penyaluran duit, ya, penyaluran duit. Atau ketika saya namanya juga pendeta perintisan ingin meminta bantuan untuk majelis daerah, untuk kami dari majelis daerah, ya, dan saya coba potong kompas, nggak lewat semua, lewat sini, saya coba WA sama Pastor Yance, ya, ini karena sahabat kan, WA, boleh nggak kita ini mau dapat bantuan dari majelis daerah begini, ya, dia langsung oke. Itu yang penting, oke dulu, kemudian bilang, coba datang ke majelis wilayah, buat surat permohonan dan resmi. Dananya udah ready. Itu enak. Kenapa? Karena sahabat. Ya, saya nggak tahu kalau orang lain itu paling, kan dulu kan ada istilah kalau nggak bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau di pemerintahan, kalau di gereja nggak sebenarnya. Ya. Tapi itu keunikan jadi sahabat, punya sahabat seorang pemimpin. Ya. Kalau jalan sama beliau, kenapa dia? Sama-sama dari yang kami nggak tahu apa-apa, bukan cuma nggak tahu apa-apa, nggak ada apa-apa, sampai jadi hebat begini beliau. Itu kan asal itu kan bersahabat, kebanggaan kalau kita bersahabat. Saya bersahabat dekat dengan ketua harian majelis pusat. Ya, kami pernah kuliah sama-sama, tidur sama-sama pendeta Heri rumah tahun. Ya, waktu saya minta beliau mau khotbah di tempat perintisan saya di Jakarta, ya, dia sudah lebih dulu di salah satu gereja ternyata. Kemudian itu pendeta komplain ke saya, Don, mana kok dipanggil apa di WA, tanggal begini dia udah oke, tiba-tiba dibatalin. Ya, saya minta, bos, boleh datang khotbah di tempat pelayanan kami. Pertama dia bilang, aduh, soalnya jadwal. Tuh saya bilang, selama saya jadi gembala, baru ini kali saya minta yuk khotbah di tempat saya. Ya, tolonglah, ini cuma pertama perintisan. Ya, saudara tahu, karena sahabat dapat prioritas. Kemudian ada satu hamba Tuhan dia ke saya, bukan main brother, ini dia, ya, terpaksa saya mesti cari pembicara lain. Kenapa? Kenapa beliau udah oke ke saya tiba-tiba, karena ternyata waktu saya memunculkan bannernya di Facebook, dia tahu, oh ternyata beliau mau khotbah di tempat saya. Kenapa? Itu sahabat, saudara. Ya, itu sahabat. Saya mau bilang, Tuhan itu menganggap kita sahabat. Kadang-kadang kita malu untuk curhat kepada dia. Kita lebih senang curhatnya di Facebook, kita lebih senang curhatnya di Twitter, kita lebih senang curhatnya di Instagram.
daripada kita datang ngomong ke Tuhan sebagai sahabat. Saya nggak tahu hari ini saudara punya beban persoalan apa. Kalau sahabat di dunia nggak bisa menolong saudara, ada sahabat yang luar biasa yang ada bersama-sama dengan kita pada malam hari. Dia hadir sebagai putra Natal dan dia siap untuk memberikan pertolongan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dia ada untuk kita sebagai seorang sahabat. Pernah nggak saudara rasa ya, bahwa tiba-tiba saudara nggak tahu dalam persoalan, saudara pusing sekali, tapi tiba-tiba jeblak, lewat aja persoalannya. Tiba-tiba saudara rasa ada, tanpa saudara sadar seperti ada tangan kuat yang menolong saudara menyelesaikan persoalan itu. Dengar, itu bukan kekuatan saudara, itu ada intervensi sahabat. Bisa katakan amin? Itu ada intervensi sahabat. Ya. Kalau saudara punya backingan di Polda Metro Jaya, dan maaf, kalau saudara ada persoalan A, B, dan C, dan tiba-tiba sahabat saudara di situ lihat, ya Polda dia seorang perwira tinggi, ya bukan Sambo di saudara, seorang perwira tinggi, dan kemudian lihat saudara ada dalam persoalan, dia akan datang. Itu kenapa? Ya Pak, ini ada masalah ini, udah beresin aja. Kenapa? Itu sahabat saya. Tidak sedikit yang seperti itu kan. Saya mau bilang, Yesus itu lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Siapapun sahabat saudara yang baik, dia siap untuk menolong saudara setiap waktu. Tapi yang penting ini bagian yang ketiga. Bagian yang kedua itu soal sahabat, kita penting untuk mengenal dia sebagai sahabat. Untuk bisa tahu sahabat tentu harus butuh proses pengenalan kan. Saya bersahabat dengan Pastor Yahance, saya punya banyak sekali teman. Ya, karena kami memang suka bergaul. Saya memang dari muda itu senang berteman. Saya punya banyak teman, tapi teman yang benar-benar sahabat itu nggak banyak. Namanya berapa? Ya, salah satu sahabat terbaik saya dulu sekarang, ketika saya drop, ketika saya jatuh, ketika saya terkapar, yang tetap ada bersama-sama saya itu Pastor Yahance Penduratan. Ya. Dari awal saya kemudian mulai jadi pengembala, diberikan kesempatan untuk mengembala karena sebelumnya saya mengajar di tempat yang lain. Yang mendorong orang pertama yang memotivasi saya untuk mengembala itu sahabat saya. Dia mungkin lupa, ya masih ingat kan? Dia masih ingat. Dia orang pertama yang dorong saya untuk jadi gembala. Itu sahabat. Dan untuk bisa kami bersahabat begini, itu bukan hampir 30 tahun loh. Ya, sudah terproses hampir 30 tahun. Suka duka. Kami pernah digembleng dalam sebuah peristiwa yang ajaib menurut saya di sebuah sekolah kitab. Waduh, luar biasa. Kami pernah ada pada masa-masa sulit, harus pindah dari satu sekolah kitab pindah ke sekolah kitab yang lain yang jaraknya berbeda pulau dengan dana yang minim sekali. Terbang dengan pesawat Borak waktu itu tahun 97 ke Makassar. Sampai di Makassar kami udah gak punya duitnya cuma cukup untuk naik bus Makassar Poso, Tentena. Itu 2 malam ya kalau salah, 2 malam. Ya, lama loh saudara. Dan kami gak punya duit waktu itu. Kami ada di bus cuma dengan modalnya biskuit, crackers itu dia, sama air aqua. Waktu habis air aquanya, orang lain turun makan, kami ikut turun makan. Kami datang ambil air putih di mana? Di warung-warung, masukin lagi di botol aqua, dan kami mulai cuci muka seolah-olah kami udah makan. Waduh, padahal belum lapar. Orang Manado sudah tahu sendiri kan, setiap 2 jam lapar. Nah ini mau 2 malam cuma makan biskuit. Makanya kemarin waktu saya posting crackers di Facebook, beliau ingatkan, dapat ingat Don, itu crackers yang 2 malam orang makan. Ya, jadi kalau waktu itu sudah kami lagi makan, suatu saya tidur, dia bangun. Tiba-tiba saya dengar ada saya langsung, dia makan terlalu banyak, masih lama ini perjalanan. Makan satu. Giliran dia tidur, saya ambil kesempatan. Karena bilang, jangan terlalu banyak, itu tinggal sedikit ini. Begitu terus. Tapi yang namanya sahabat, ya, kami bersahabat. Terproses oleh waktu itu, pengenalan itu melalui sebuah proses. Nah, kita harus bersahabat dengan Tuhan tergantung tingkat pengenalan saudara.
Kalau saudara mengenal Tuhan, tidak mengenalnya dengan benar, saudara nggak mengerti arti bersahabat dengan Tuhan. Nah, yang ketiga ini saudara, dia ada, kata ada di situ. Ini yang penting dalam konteks tema Natal pada malam hari ini. Dia ada untuk menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Haleluya, haleluya. Abraham itu bukan jaminan keselamatan bagi kita. Kita mendapat berkat Abraham, puji Tuhan. Ya, ada nubuat tentang berkat Abraham yang akan kita terima lewat Yesus Kristus. Oke. Tapi yang menjadi jaminan keselamatan, dia yang ada, yang tidak dihasilkan dari apapun, dia memang sudah ada lebih dulu. Dan yang ada itu yang kemudian menghasilkan yang ada yang lainnya. Dan dia adalah Yesus Kristus dan Logos itu, yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Oh haleluya, haleluya. Jaminan keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu mahal. Kalau surat buat surat perjanjian, kesepakatan kerja, maka surat perjanjian itu akan dimeteraikan dengan materai 10. Perhatikan baik, pemeteraian itu saudara terikat janji dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Siapapun yang melanggar akan bermasalah dengan hukum. Itu meterai yang kita paham. Jaminan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu luar biasa. Waktu dia menyelamatkan kita, kita terikat dari sebuah perjanjian dengan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya nggak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dia itu jaminan keselamatan. Ayat lain bilang begini, kalau dia sudah ada di tanganku, siapa orang yang bisa mengambil? Ya, nggak ada yang bisa ambil. Kalau kita sudah ada di tangan Tuhan sebagai jaminan keselamatan, nggak ada yang bisa menjatuhkan kita. Ya, kenapa? Karena dia sudah menjadi jaminan atas semuanya. Terus orang bilang, terus Pak, apakah kita bisa berdosa dan kemudian kehilangan keselamatan? Kita sudah masuk dalam sebuah doktrin yang menjadi perdebatan sampai pada hari ini. Tapi saya mau bilang begini kepada saudara, ya, orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk selamat, dia akan berusaha tetap pada keselamatan. Dia akan ada di situ. Alkitab bilang ada waktu memang kita nggak setia, tapi yang menjamin keselamatan itu tetap setia. Dia akan menjaga saudara, dia membungkus saudara. Ada waktu di mana kita nakal, dengan caranya yang ajaib, dia akan tarik kita kembali. Ada waktu di mana kita sebenarnya, udah cara apa ini Tuhan? Tuhan punya cara yang ajaib dengan banyak cara. Ada waktu di mana Tuhan berikan sentil kita dengan masalah, Tuhan sentil kita dengan sakit, Tuhan sentil kita dengan banyak hal. Untuk apa? Itu untuk membuktikan cintanya terhadap janji, sebuah jaminan keselamatan yang diberikan untuk kita. Kalau ada di antara saudara yang hari ini masih ragu akan keselamatan saudara, dengar, saya mau beritakan ini. Berhenti ragu atas keselamatan. Dia sudah berkorban untuk hidup. Dia sudah mati untuk hidup. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk hidup. Dan perhatikan ini, setiap saudara itu mendapat jaminan keselamatan di surga yang kekal, itu menjadi bagian. Saya nggak tahu saudara datang dengan apa hari ini. Saudara datang dengan pergumulan apa? Ada banyak tanda tanya untuk hari depan. Dengar baik. Sebelum tahun 2023 ada, dengan segala persoalannya di depan, dia sudah lebih dulu ada di sana. Dengan sebuah jaminan yang pasti untuk kita bisa merdeka di sana. Kita udah lewat masa-masa sulit tahun 98, yang kita sudah lewat masa-masa sulit tahun-tahun yang kelam pada waktu yang lalu. Dan kalau kita nengok ke belakang, dalam setiap masa sulit itu, yang ada itu, Yesus itu selalu membawa kita tampil sebagai pemenang. Berhenti khawatir untuk masa depan. Ada jaminan keselamatan untuk kita semua. Dari mana?
dari Dia yang ada. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan yang lahir di Bethlehem, yang kemudian mati untuk kita, naik ke surga, dan dalam waktu yang dekat akan datang kembali untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpahnya. Amin. Dengan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Bapak, kami percaya dalam hidup kami hanya Engkau saja yang ada, yang kemudian menghasilkan yang ada lainnya. Hanya Engkau yang mengendalikan hidup ini. Kami tahu Tuhan, bahwa kalau bukan Tuhan yang mengendalikan semuanya, mungkin semuanya akan berantakan hari ini. Tapi karena Tuhan yang telah mengendalikan pelayanan di sini, mengendalikan hamba-Mu, mengendalikan umat-Mu, Tuhan yang telah memberikan jaminan kepastian bagi kami semua, maka hati kami terangkat untuk bersyukur dan memuji kepada kebaikan dan rencana-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami juga yakin bahwa ada waktu di mana kami tidak setia, Engkau tetap setia. Ada waktu di mana kami lemah, Engkau yang memberikan kekuatan. Ada waktu di mana kami jatuh, di situ Engkau ada menolong, menopang kami dan membawa kami kepada promosi-promosi yang hebat. Hamba berdoa, Natal kali ini menjadi momentum yang tepat untuk seluruh umat Tuhan yang ada di sini untuk kembali mengintrospeksi kepercayaan mereka kepada Tuhan dan tetap percaya akan janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami kuat bersama dengan Tuhan. Kami sehat bersama Tuhan. Bahkan kami selamat bersama dengan Engkau Yesus. Berkati terus pelayanan di sini. Apapun yang dibuat oleh pelayanan di sini, Pastor Yance, Bu Ratna, dan semua tim pelayan, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, tangan-tangan mereka dan tangan-tangan yang diberkati. Setiap bagian yang disentuh oleh tangan yang diberkati menjadi berkat untuk seluruh umat Tuhan yang ada di sini. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, syukur kami. Kami panjatkan semuanya dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan yang terberkati oleh firman Tuhan. Lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi yang terbaik. Dan persembahan dijalankan, kita akan diiringi oleh adik Queen. Kepada adik Queen, bersilakan.
Shalom, puji nama Tuhan. Kita semua mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, malam hari ini kita dapat menyelenggarakan ibadah perayaan Natal secara langsung di tempat ini. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala untuk arahan dan bimbingan selama ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan jemaat yang ada yang sudah berjerih lelah dalam support selama ini dalam bentuk doa, tenaga, pikiran, dan materi demi terselenggaranya ibadah perayaan Natal ini. Dan saya mewakili Bapak Ibu Gembala dan seluruh panitia yang ada, kami memohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Mohon dimaafkan khususnya dalam ibadah perayaan Natal ini. Akhir sambutan saya, kami dari Panitia Natal mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Hai Vindra. Kok mukanya sedih banget begitu? Bukannya hari ini ulang tahun Vindra? Biasanya orang yang ulang tahun mukanya ceria, bahagia, seneng deh pokoknya. Tapi ini kok sedih, kenapa? Ulang tahun kali ini Vindra ingin kado yang spesial deh Kak. Wah, kado spesialnya seperti apa? Bukannya sudah dapat kado spesial dari papa mama, tas baru, Alkitab. Nah, yang kurang apa lagi? Ayo. Di ulang tahun kali ini Vindra ingin sekali melihat kejadian kelahiran Tuhan Yesus Kak. Hah? Salam. Salam. Hai.
Salam, hai engkau. Sibuk banget. Salam, jangan takut. Maria. Maria. Ih, Maria. ih, Maria. ih. Kamu siapa sih? Salam, jangan takut, hai engkau yang dikaruniainya. Tuhan menyertai engkau. Maksud kamu apa? Jangan takut. Kamu nih siapa sih? Ngapain di sini siang-siang kayak gini? Siapa coba yang nggak takut? Aku ini malaikat loh, Maria. Malaikat. Hah? Bukan hantu. Mana ada malaikat tuh datang siang-siang, nakutin lagi. Ya kan aku bilang jangan takut. Kamu tahu gak sih, kalau kamu ini beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Hah? Gak ngerti. Langsung to the point aja. Oke, dengerin baik-baik ya. Jadi, kamu ini akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kamu akan menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi, jadi raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nggak mungkin. Tapi aku ini belum bersuami. Oh tenang, kamu akan mengandung dengan kuasa Roh Kudus, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu. Sudah, kamu jangan takut lagi ya Maria, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nggak mungkin. Tapi aku ini belum bersuami. Nggak mungkin. Tapi sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu ya Tuhan. Bagus kan cincinnya? Bagus juga cincin. Bagus kan cincinnya? Kamu jago deh ngelihin. Kamu juga jago banget. Aku gak nyangka deh kita udah tunangan. Iya, Mas juga gak nyangka akan nikahin bidadari secantik kamu. Kamu bisa aja. Emang aku tuh bisa banget. Aku mau ngomong sesuatu deh. Ngomong apa? Tapi kamu jangan marah ya. Emang ngomong apa kok bikin aku marah gitu, kenapa? Aku mau ngomong sesuatu tapi gimana ya? Kenapa ngomong aja? Kamu tinggal ungkapin aja kenapa? Gak jadi deh. Udah, tinggal ngomong aja, kenapa sih? Dari tadi kok nggak jadi, kenapa sih? Aku hamil. Hamil? Mengapa bisa hamil? Bahkan kita belum menikah. Apa aku tinggalkan saja ya dia?
Namun, aku sudah sangat mencintai dirinya. Apalagi dia kembang desa. Jika aku menikahi dia, aku akan malu menanggung beban ini. Aku tidak siap, tapi apakah hatiku sanggup meninggalkan dia? Maria, kenapa kamu kok begini sih? Tuhan, apa yang harus aku lakukan, oh Tuhan? Jangan takut. Aduh, ini berdua sama aja. Yusuf, bangun, bangun. Aku malaikat, aku punya pesan buat kamu. Nah, oleh karena itu, Suf, anak yang lagi dikandung Maria ini, itu adalah karunia dari Tuhan, bukan oleh ulah manusia siapapun itu. Makanya, kamu jangan ninggalin dia ya. Iya, aku tidak akan meninggalkan dia. Apakah anak itu sudah mempunyai nama? Pertanyaan yang bagus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sayang, kamu lagi ngapain sih? Kamu gak lihat nih aku lagi ngapain nih? Lagi jongkok. Sapuin rumah dong. Ini kan lagi nyapu. Oh, kamu lagi nyapu. Ya udah deh, bagus. Lapar nih. Nggak bersih-bersih. Makannya enak kali ya. Sayang, Apalagi? masakin mie dong. Lapar nih. Orang lagi nyapu disuruh masak mie. Ya udah, bikin mie aja dulu sebentar, terus sapu lagi. Buruan dong, udah lapar. Sabar. Nih lihat nih, Kan enak. mie ayam. Gede banget. Gede banget. Kecil aja. Ini mah aku makan sendiri. Ya udah di sini aku. Lagi dong. Enggak lah. Enak banget. Nggak jadi. Kayaknya nggak enak nih. Tadi kamu bawa apa? Mie. Enggak itu. Oh itu surat. Mau lihat dong? Tuh aja tinggal ambil sendiri kan deket. Iya, ambilin. Udah kan kamu nggak mau tuh. Bacain. Ya ampun. Kak, suratnya itu isinya apa ya? Surat itu isinya adalah surat perintah dari Kaisar Agustus. Mau tahu di mana? Coba kita buka di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 4 ya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Sabar ya. Isi ada apa ya? ada kamar. Kayaknya enggak deh, kita ini penuh deh. Maaf ya. Sit. Halo Bu, ada penginapan nggak Bu? Aduh, saya cuma yang bersih-bersih doang. Terus? Maaf ya, nggak ada penginapan. Saya cuma bersih-bersih doang. Situ. Waktu kamu mau ke tempat itu, tidak ada tempat lagi selain ruangan itu.
Maria, aku akan selalu ada di sini. Bertahanlah. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mari, jalan sekarang. Tunggu sebentar. Teman-teman, lihatlah bintang di sana yang bersinar terang. Itu merupakan tanda bahwa sang raja baru telah lahir. Apakah itu benar? Ayo kita pergi, kita persembahkan hadiah-hadiah ini ke raja kita. Oke, ayo kita pergi bersama-sama. Maria, lihatlah bayi ini. Arasya lebih dulu. Bayi ini cuma terlalu sekali. Lihat mata kita. Wah, lihatlah bayi itu. Bayi itu telah lahir. Wah. Iya, ini kami persembahkan hadiah untuk sang juru selamat. Apakah kalian tahu kelak anak ini akan menjadi raja? Dia adalah Yesus, sang juru selamat dunia. Diberikan
Bersyukur kepadamu buat kasih karuniamu bagi kami ya Tuhan. Kami dapat beribadah bersama memperingati kelahiran, kedatanganmu 2000 tahun lalu untuk datang kepada kami, menyelamatkan kami, dan Engkau telah ada untuk menjamin keselamatan kami. Kami bersuka cita ya Tuhan di tengah dunia ini karena Engkau sudah menyelamatkan dan menjamin keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang telah datang, ada pergumulan dalam rumah tangga, pekerjaan atau apapun, kami percaya Tuhan Immanuel tetap ada bersama kami. Ada dalam keluarga kami, ada dalam pribadi kami, ada dalam setiap aktivitas kami. Dan kami terus percaya Allah Immanuel juga tetap memberkati kami. Terima kasih. Sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Di lantai bawah juga di luar, angkat tangan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di surga mengangkat tangan kepada-Mu. Adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk dulu. Lantai bawah silakan duduk.